Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kartini Apriliani Walalayo dengan NPM 12114201210104 dari kelas B. Saya mahasiswa dari program studi keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2021 dengan dosen pengampu Ibu Grace Wakano SCAP MCAP. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan pada manusia. Pengertian sistem pencernaan. Pencernaan adalah pemecahan makanan secara mekanik dan kimiawi menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh sel tubuh kita. Organ gastrointestinal atau saluran pencernaan membentang dari mulut ke anus. Sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan, satu tabung memanjang dari mulut ke anus, dan organ aksesoris yang berhubungan, terutama kelenjar yang terletak di luar saluran pencernaan yang mensekresikan cairan di dalamnya. Fungsi dari sistem pencernaan, fungsi yang utama adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh, dan nutrien atau zat-zat makanan yang dicerna oleh saluran pencernaan untuk kemudian diserap. Proses mencerna dan menyerap makanan, air, dan elektrolit dilakukan secara mekanik maupun kimia oleh saluran pencernaan yang bermula dari mulut sampai ke anus. Pencernaan berlangsung secara mekanik dan kimia dan meliputi proses-proses berikut. 1. Ingesti, 2. Pemotongan dan penggilingan, 3. Peristaltis, 4. Digesti, 5. Absorpsi, dan yang keenam agesti atau defekasi. Anatomi sistem pencernaan. Pada anatomi sistem pencernaan terdapat saluran pencernaan. Saluran pencernaan tersebut terdiri dari mulut, faring, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan yang terakhir adalah anus. Saluran pencernaan yang pertama yaitu mulut. Pengertian mulut. Mulut adalah tempat pertama makanan masuk ke dalam tubuh dan juga merupakan awal dari pencernaan tersebut dimulai. Selain itu, mulut juga merupakan awal mula dari proses pencernaan makanan. Dan yang kedua, struktur mulut. Struktur mulut terdiri dari bibir, lidah, gigi, langit-langit, gusi, dan kelenjar ludah. Fungsi dari mulut adalah sebagai tempat masuknya makanan serta udara. Yang kedua adalah faring. Pengertian faring. Faring adalah tabung fibromuskular yang melekat pada dasar tengkorak, di atas, dan berhubungan dengan esofagus di bagian bawah. Bagian-bagian faring terdiri dari nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Fungsi dari faring adalah untuk mentransfer makanan dari mulut ke kerongkongan dan bisa juga untuk menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara sebelum bergerak ke dalam trakea. Saluran pencernaan yang ketiga adalah esofagus atau kerongkongan. Pengertian esofagus. Esofagus merupakan tabung muskular yang panjangnya sekitar 25 cm dan berdiameter 0,5 cm. Esofagus dimulai di leher sebagai sambungan faring, berjalan ke bawah leher dan toraks, dan kemudian melalui krus sinistra diafragma dan memasuki lambung. Bagian-bagian esofagus. Esofagus memiliki 3 bagian. Bagian yang pertama adalah esofagus servikal, yang kedua esofagus torakal, dan yang ketiga esofagus abdominal. Fungsi dari esofagus. Esofagus berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Saluran pencernaan yang keempat adalah lambung. Pengertian dari lambung. Lambung merupakan rongga otot berongga yang besar, letaknya di rongga perut atas sebelah kiri. Struktur dari lambung terdiri dari membran mukosa, lapisan muskual, lapisan submukosa, dan lapisan peritoneal. Fungsi dari lambung ada 3. Yang pertama, bertindak sebagai hopper, berisi makanan di dalam kantong dan mengeluarkannya secara bertahap ke dalam usus. Yang kedua, meneruskan pencernaan makanan sampai pada tahap di mana makanan dicerna lebih lanjut di dalam usus. Dan yang ketiga, menekresi faktor intrinsik yang dibutuhkan untuk absorpsi vitamin B.
Saluran pencernaan yang kelima adalah usus halus. Pengertian usus halus adalah bagian dari saluran cerna di antara lambung dan usus besar. Bagian-bagian usus halus yaitu ada 3. Yang pertama, duodenum, kedua, jejunum, dan yang ketiga, ileum. Fungsi dari usus halus sendiri adalah, usus halus mengakhiri proses pencernaan makanan yang dimulai di mulut dan di lambung. Proses ini diselenggarakan oleh enzim usus dan enzim pankreas serta dibantu empedu dalam hati. Dan fungsi yang kedua adalah usus halus secara selektif mengabsorpsi produk digesti. Yang keenam adalah usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang mengelilingi seluruh rongga perut. Organ yang disebut juga dengan kolon memanjang dari sekun, kantung yang menghubungkan ileum atau ujung usus kecil dengan kolon sampai ke anus. Bagian usus besar ada sekun, kolon, dan rektum. Fungsi usus besar adalah menyerap sisa cairan yang belum tercerna sempurna dari usus halus. Selain itu, organ ini juga menjadi tempat mengalirnya sisa pencernaan yang tak digunakan tubuh ke rektum untuk dibuang dalam bentuk feses. Yang ketujuh ada rektum. Rektum merupakan sebuah saluran yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Fungsi dari rektum adalah sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Dan saluran pencernaan yang terakhir ada anus. Anus adalah bagian dari saluran pencernaan. Panjang anus adalah kira-kira 4-5 cm. Anus memainkan peran penting untuk defekasi. Fungsi dari anus sendiri ada 3 fungsi. Fungsi yang pertama, untuk melakukan proses defekasi. Yang kedua, untuk mengatur keluarnya feses. Dan yang ketiga, menahan BAB di saat tertentu. Pada anatomi sistem pencernaan, selain ada saluran pencernaan, terdapat juga organ aksesori. Organ aksesori tersebut terdiri dari 1 gigi. Gigi adalah jaringan tubuh yang sangat keras dibanding yang lainnya. Strukturnya berlapis-lapis mulai dari emel yang keras, dentin atau tulang gigi di dalamnya, pulpa yang berisi pembuluh darah, pembuluh saraf, dan bagian lain yang memperkokoh gigi. Yang kedua, lidah. Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Organ yang ketiga ada kelenjar saliva. Kelenjar saliva merupakan kelenjar di dalam rongga mulut yang mensekresikan saliva. Kelenjar saliva terbagi atas kelenjar saliva minor dan kelenjar saliva mayor. Yang keempat ada hati. Hati merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital dalam tubuh manusia. Organ yang sering disebut liver ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Organ yang berwarna coklat ini memiliki berat sekitar 1,5 kg. Hati terletak di rongga perut kanan bagian atas, tepat di bawah rusuk bagian kanan. Organ yang selanjutnya ada kantung empedu. Kantung empedu adalah organ berukuran kecil yang terletak di bawah organ hati. Organ ini mampu memproduksi dan menyimpan cairan empedu yang berperan penting dalam proses pencernaan, termasuk mencerna kolesterol yang terkandung di dalam makanan yang dikonsumsi. Dan organ aksesori yang terakhir ada pankreas. Pankreas adalah organ panjang pada bagian belakang abdomen atas. Demikian penjelasan saya terkait dengan anatomi dan fisiologi sistem pencernaan pada manusia. Sekian dan terima kasih.